suka banget ya kalau bisa ngobrol sama orang tua yang bisa ngasih masukan-masukan buat saya juga. Karena sebagai orang tua nggak ada sekolahnya. Betul. Bisa aja sih kita tanya ke orang tua kita atau teman atau apa. Tapi kan semua orang ngalamin situasi yang berbeda dalam rumah tangga. Zaman juga sudah berbeda. Mungkin zaman orang tua dulu sekolah seperti apa, biaya seperti gimana, atau situasi di kompleksnya gimana, sehingga pengaruh lingkungan gimana. Jadi nggak semuanya bisa kita terapkan juga ke anak-anak kita. Jadi kalau ngobrol sama kalian tentang tadi kita mulai menabung apa gitu, oke juga ya. Anakku sih, kalian kan 3 nih ya jadinya ya. Jadi memang mesti disiasati dengan baik ya pendidikan itu ya. Banget. Tapi anak 3, anak 2, anak 1, anak saya cuma 1, nggak berarti juga nggak mikirin juga. Tadi situsnya apa boleh disebutin lagi? Pokoknya untuk solusi dalam memberikan kepastian dan perlindungan untuk buah hati, silakan di Google, silakan dicek di www.untukanakku.com. Oke, untukanakku.com ya, di situsnya itu semua informasi ada. Nah sekarang aku pengen tahu nih, ini 2 orang tua ini tadi sudah kasih aku masukan yang lumayan oke banget, apalagi nanti tahun depan Rajata sudah mulai SMP, udah gitu SMA, udah gitu dia, aku udah mesti nabung untuk pernikahan juga mungkin ya. Itu juga. Rajata masa kemarin bilang gini, ibu kayaknya aku mau nikahnya muda deh, soalnya ibu nikahnya tua, jadi ibu sekarang kalau main sama aku suka sakit pinggang. Aku pengen aku masih bisa main sama anakku, aku nggak akan sakit-sakit pinggang. Rajata pikir aku udah nini-nini soalnya. Jadi aku mungkin sudah harus memikirkan itu ya, mungkin itu nanti ada tabungannya juga. Aku pengen main kursi kece dengan kalian berdua, mungkin sudah pernah nonton acara ini di mana ada kursi kece. Biasanya yang duduk di sini harus diceritakan kekeceannya oleh yang satunya lagi ya. Aku pengen kekecean ini ada hubungannya dengan saat mengurus anak. Ya, boleh. Mas Priam dulu deh yang duduk di sini, ayahnya. Aku pengen tahu. Saya ingat ya, Rajata itu waktu masih kecil kalau disuruh makan kadang-kadang diminta makan atau diminta ngapain itu kadang-kadang suka susah. Saya untuk ngebujuk dia itu suka, karena udah seharian sama Rajata jadi mungkin, Rajata ayo dong. Anaknya nggak mau. Ntar aku panggil ayahnya pada saat itu, Emir tolong dong anaknya dibujuk, cuma dibisikin gini. Ada apa? Makan. Dibisikin apa aku nggak tahu, mungkin dibisikin. Nanti ibu banting-banting meja. Nggak tahu ya, cuma kadang-kadang ayah tuh bisa gimana gitu. Nah, kekecehan apa yang pernah dilakukan oleh sang suami di saat mengurus anak yang kamu langsung, wah, melting gitu ya? Tambah gimana gitu, meleleh gitu. Mungkin sebenarnya nggak kece sih. Dia kadang-kadang suka melakukan adegan-adegan yang agak-agak di luar dugaan sih. Maksudnya gitu. Misalnya untuk menghibur anak maksudnya? Untuk menghibur anak gitu. Mungkin kalau misalnya dia bisa jadi badut saat itu juga dia akan jadi badut. Jadi benar-benar dia mau benar-benar mau hands on. Jadi benar-benar yang wow gitu-gitu. Oh gitu kalau Abi lagi misalnya lagi bad mood atau lagi cranky gimana gitu? Semuanya dari dia mau mandi, mau dia ngegantiin popok. Itu kadang-kadang dia suka memberikan ekspresi-ekspresi yang sebenarnya ganggu sih. Tapi ganggu berguna ya. Ganggu bikin melting sih karena usahanya dia. Jadi kadang-kadang gitu-gitu. Ekspresi mukanya suka rada-rada sih. Oh gitu. Jadi anaknya sebetulnya setelah itu pengen mandi gara-gara ngeliat bapaknya juga capek kali. Oh gue mandi aja kali ya, ini apa sih gitu ya. Tapi kayak gitu-gitu dapat belajar dari mana sih Mas? Itu dari spontan aja atau gimana? Spontan sih emang dasarnya dari dulu suka anak kecil kan ya. Oh gitu? Sebelum punya anak. Oke. Ya mau suka anak kecil. Ya udah begitu pas punya anak makin seneng ya kan. Ya jadi itu keluar spontan aja. Gitu. Ekspresif banget orangnya. Ekspresif banget anak. Ya. Mungkin lebih tepatnya. Jadi anaknya juga merasa terhibur ya. Iya benar-benar. Oke. Nah boleh duduk kembali sekarang gantian ibunya. Apa ya? Abi. Abis kadang-kadang kalau ngurusin anak suka ini sih kayak suka nyebelin teh. Siapa? Iya. Kalau ngurusin anak suka nyebelin? Iya karena kalau misalnya ada sesuatu yang nggak dibolehin sama aku, sama dia dilakuin gitu loh. Oh iya, gitu. Iya. Sebel ya. Oh iya. Sebenarnya jadi nggak banyak kecenya juga susahnya. Oh gitu. Ibunya galak banget. Oke, coba. Sekarang kamu tuh sepatunya lucu, ini sepatu atau gantungan kunci sih? Kecil banget ya. Aku pengen tahu kekecian dari sang istri dalam mengurus anak. Wah kekeceannya sebenarnya banyak, tapi yang lebih kece lagi adalah waktu kita pacaran dia nggak pernah megang sodet aja kagok. Oh gitu. Buat masak alat masak. Kagok nggak pantas deh. Oh gitu. Yeah. Kaku ya. Iya kaku. Kalau istilahnya kalau jalan masih berantakan gitu ya. Nah, jadi sekarang dia udah bisa masak buat anak-anak. Ya dia mau belajar. Terus juga
Setelah lahiran Abi juga dia benar-benar berbeda lah istilahnya. Waktu pertama kan mungkin dia muda ya Iya. nikahnya. Sekarang mungkin dia lebih menjadi ibu banget sekarang. Jadi lebih dewasa. Ya, lebih dewasa Kelihatan dan lebih wise megangnya juga. lebih Oh ya? beda, Jadi kecanya ya. di mana? Pas lagi pegang alat masak. Pegang alat masak. Iya, Oh. gitu. Padahal pas lagi suami Anda begini, pas suami nggak ada. Gitu lagi. Catering, halo, delivery gitu ya. Gitu. Tapi aku penasaran sama ini tadi yang biasanya kamu nggak bolehin, terus sama suami dibolehin gitu, sama Mas Bram dibolehin. Itu biasanya apa sih? Simple ya Teh, aku kalau bangun pagi itu sarapan harus selalu buah. Harus buah. Kamu, untuk Kalau kamu? buat aku, Oke. buat aku semua aku terapin di keluarga makan Oh, itu. anak juga harus buah Anak dulu. dua-dua. Oke. Tapi kalau dia mau roti kek, mau nasi kek, mau Apa apa, aja? segala macam yang penting masuk dulu. Sambil nidurin malah kadang-kadang sambil dia tidur main nyapin. Kan Iya, rese iya, ya iya, Teh. iya. Sebel ya Teh. Aku sih suka sih nasi goreng. Jangan. Terus habis kayak gitu misalnya Ya aku, kan, ya, misalnya anak mau kita masih dalam keadaan ngantuk, anak ini udah bangun duluan gitu. Oke. Terus dia sih bilang sama aku, pokoknya janji kalau misalnya anak bangun kita harus bangun gitu. Iya. Cuma kadang-kadang kita suka masih ketiduran kan, masih suka ngantuk. Sama dia langsung dikasih gadget nonton YouTube. Kan sebel atau kan nonton video atau misalnya nonton TV. Jadi daripada disuruh benerin genteng, Sebel itu Teh nggak boleh. atau cuci kayak gitu. mobil, iya iya. Teh, dia seneng banget tuh, sama banget dia datang ke sini. Abi mana lagi nyuci mobil kan lagi nggak sopan lagi anak masih kecil. Iya kasihan biar dia enjoy life ya. Kan masih mau istirahat maksudnya kayak gitu biar Abi gitu Tapi kali kan ya. akhirnya jadi anaknya jadi terlalu ini gitu kan. Oh iya iya iya. Jadi aku nggak bisa ngebayangin anaknya gini. Ke ayah aja, lebih seru. Iya, bisa jadi nanti Aku kayak bisa gitu. makan nasi goreng kambing, katanya gitu. Ke ibunya dikasih buah, katanya gitu ya dikasih melon atau Bener apa. banget ya. Apa namanya, tapi nggak hal-hal itu sebetulnya yang bikin seru ya. Bikin seru Apa sih. namanya, memang kan dua kepala jadi satu. Ya. Apa namanya berbeda-beda gitu, Iya. tapi yang penting kan di saat kita melihat anak bisa sehat, disiplin, jadi anak yang berguna itu kayaknya Luar biasa. luar biasa cukup juga ya. Aku pengen tahu, kamu duduk di sini aja deh. Oke. Aku pengen tahu dari Mas Priam, menurutmu perempuan yang paling hebat dalam hidupmu siapa? Ibu. Ibu. Kenapa bisa bilang gitu? Dia semasa hidupnya lumayan struggle membesarkan anaknya itu ya dengan tangan dia sendiri. Dia single parents ya. Oke. Single parents, terus sempat nikah lagi, kemudian ditinggal pergi lagi, akhirnya dia sendirian terus sampai akhirnya dia sendiri. Terakhir saya sendiri juga gitu. Oh gitu, Iya. jadi survive semuanya Iya, dengan sendiri. sendiri dan Iya. itu memperlihatkan bahwa ibu itu kuat sekali ya, Iya, perempuan iya, itu memang iya, kuat ya. iya. Untuk dirimu, perempuan paling hebat? Perempuan paling hebat sih yang pasti mamaku juga gitu kan, karena beliau nggak pernah punya rasa capek, nggak pernah ngeluh, terus habis kayak gitu tulus melakukan semua aktivitasnya, tulus membantu anak-anaknya, tulus membesarkan anaknya, nggak pernah ngeluh dan tidak pernah melihat kita tuh negatif gitu loh. Iya. Jadi selalu positif terus gitu. Selalu berusaha untuk percaya. Ya, percaya gitu. Misalnya kayak anaknya pulang malam juga mama masih tetap percaya. Iya, Padahal betul. mungkin di luar anaknya kadang-kadang suka nakal. Iya, tapi iya, mama iya. pulang tetap percaya gitu. Jadi salah satu yang Aduh, hebat bener-bener mamaku. aku jadi kangen sama ibu aku. Ibu aku lagi ulang tahun nih. Kita boleh iklan? Ibu aku ulang tahun hari ini. Dia lagi kongko bersama her besties and her girls gitu. Aku lagi kerja, nanti sebentar lagi aku ke sana. Terima kasih untuk kalian berdua. Sama-sama, Selamat Hari Teteh. Ibu buat kamu juga. Sama-sama ya. juga buat Teteh juga ya. Selamat Hari Perempuan. Dan sekarang mau kemana nih jalan-jalan? Mungkin ya, paling pulang ke rumah lah. Pulang ke rumah. Ini Abi boleh makan, boleh makan coklat nggak sih? Boleh, boleh. Boleh. Boleh nggak? Galak Abi, banget. Boleh, Udah. boleh. Enggak, tapi abinya nggak mau. Didikan bunda ini, didikan bunda. Ini enak banget. Mau buah atau mau coklat? Nggak mau dua-duanya. Mau nasi goreng disuapin pas lagi di tempat tidur nggak? Oh, nggak juga. Jadi kamu maunya apa? Mau apa? Mau susu. Oh, mau susu aja. Oh ya udah. Minum susu. Oke. Ini buat kamu dan keluarga. Dan selamat Hari Ibu untuk semua perempuan di Indonesia. Ya, jangan kemana-mana. Masih ada tamu yang lain, tetap di sini. Thank you. Eno. Mas Priam, terima kasih. Apa nih, Bi? Udah keren, dari lahir udah keren. Dua keren.